Oke, shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Sebelumnya kita mau naikkan setiap doa-doa kita, karena dia isi adalah doa bagi segala bangsa. Mari kita mau satukan setiap hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada. Mari satukan hati kita mau naikkan doa-doa kita. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Untuk bangsa dari benua Australia, Tuhan, Eropa, Amerika, Asia, Tuhan, Afrika, Tuhan yang mau lawan satu persatu, Tuhan yang mau tolong melalui pandemi corona yang sedang menjadi melanda di seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang. Kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata Tuhan, dan di balik semuanya ini Tuhan, kami boleh melihat ada kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan kami tahu inilah saatnya Engkau sedang memurnikan setiap kami Tuhan. Inilah saatnya Engkau sedang membedakan Tuhan yang mana kambing dan domba Tuhan, dan biarlah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh tetap terus berjalan untuk menjadi domba-domba-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa Korea Selatan Tuhan, tempat kami ada di saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mau curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa Korea Selatan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap presiden, kepada setiap pemerintahan yang ada Tuhan, yang mau curahkan belas kasihan-Mu. Ingatkan mereka Tuhan untuk selalu mengambil keputusan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk mereka selalu mengambil Tuhan setiap keputusan yang memberikan damai sejahtera bagi setiap para masyarakatnya. Dan kami berdoa, kami satukan setiap hati kami Tuhan. Kami hancurkan setiap isma yang ada Tuhan di Korea Selatan ini Tuhan. Materialisme Tuhan, hedonisme Tuhan, apapun itu Tuhan, ateisme sekalipun Tuhan, kami mau hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan sendiri yang sanggup membangkitkan gereja-gereja yang ada di Korea Selatan. Tuhan yang sanggup membangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Korea Selatan untuk menjadi tiang bagi bangsa ini Tuhan, untuk menjadi garam ya Tuhan. Dan secara khusus kami satukan hati kami untuk bangsa Indonesia Tuhan, tempat di mana kami lahir Tuhan. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu tercurah Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap para untuk presiden, wakil, para menteri Tuhan, bahkan sampai RT RW Tuhan. Mari Tuhan lawatan-Mu nyata bagi setiap mereka. Mari Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang mau curahkan belas kasihan-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan, dan ingatkan mereka untuk selalu bekerja dengan jujur Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu, dan berikan hikmat untuk mengambil keputusan Tuhan, setiap keputusan untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap para masyarakatnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-Mu Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan sampai ke daerah-daerah terpelosok boleh nyata Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan, dan terutama untuk anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Jadikan kami semua garam dan terang Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk BIC Korea Tuhan, tempat kami beribadah Tuhan pada sekarang ini. Tuhan, mari curahkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk pendeta Niko, pendeta Johan, pendeta Harun, dan gembala sidang kami Tuhan, Ko Dedi dan Cisusan. Tuhan yang terus berikan hikmat, Tuhan yang terus berikan visi misi yang baru, update terus Tuhan, supaya mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, berikan Ko Dedi dan Cisusan selalu hikmat Tuhan, dan teladan bagi kami Tuhan, para domba-dombanya. Dan berkati Tuhan setiap kul-kul yang ada Tuhan, berkati setiap program-program yang ada Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk bisa memenangkan satu jiwa lagi Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari kedepannya kami boleh melihat banyak jiwa yang dimenangkan, dan kami boleh melihat Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mau naikkan pujian kita, naikkan persembahan kita. Kita mau katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau
Segenap hatiku
dipuji, Kau yang layak disembah. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang mau bertata di atas setiap pujian, Tuhan yang mengurapi setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh memiliki Tuhan perjumpaan dengan Engkau secara langsung pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji besarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Mari kita memuji besarkan Dia, sebab kita tahu kasih-Nya tak pernah berubah dan tak pernah pergi dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan maksud. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Hallelujah.
Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, renungan BIC Korea, renungan firman Tuhan setiap hari sudah bisa lihat di website BIC. Ini linknya bicsoul.wordpress.com. Dan juga setiap hari ada di Insta Story. Kita bisa merenungkan firman setiap hari sehingga kita bertumbuh dewasa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua adalah Rabu ini adalah Rabu yang spesial karena kita akan bersama-sama dilayani oleh Pastor Elvan Vivian. Beliau adalah pastor dari Young Adults gereja pusat kita di Singapura, Bethany Church Singapura. Beliau akan sharing mengenai healthy relationship melalui Zoom. Jadi catat saudara, hari Rabu ini tanggal 8 Juli jam 8 malam ya, nanti akan dibagikan link Zoom-nya kepada setiap cool, dan bagi saudara yang belum bergabung dalam cool, saudara bisa menghubungi teman-teman di IC ataupun langsung kepada saya, nanti dikirim link meeting password dan ID-nya. Oke, baik. Kita akan memberikan persembahan keuangan kita hari ini, minggu pertama bulan Juli. Kita bisa mengembalikan perpuluhan dan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, dan saya mengajak kita sama-sama mengangkat di tangan kanan kita persembahan keuangan ini dan sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kepercayaan untuk kami mengelola keuangan dengan benar. Dan kami mau memastikan bahwa hati kami, pikiran, perasaan, kehendak kami hanya tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu pemberian ini akan mendukung pekerjaan, pelayanan, pemuritan, memuridkan orang-orang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus melalui pelayanan penggembalaan di gereja ini. Oleh karena itu kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini minggu pertama kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai peringatan akan pengorbanan terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan menggantikan hukuman dosa. Jadi Alkitab mencatat dan menuliskan bahwa pada mulanya manusia diciptakan dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Namun sayang, manusia dengan kehendak bebasnya memilih untuk melawan atau memberontak kepada Allah. Manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena Allah adalah suci, Allah adalah kudus, dan kesucian Allah sempurna, itu sebabnya dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Dan Allah bukan hanya suci, tapi Allah juga adil. Artinya semua orang berdosa harus menerima penghukuman sebagai tanggung jawabnya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah kita bukan hanya suci dan adil, tetapi Allah adalah kasih,
God is love. Allah tidak mau kita manusia binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya dalam hukuman kekal. Itu sebabnya Allah menjadi manusia untuk menggantikan hukuman dosa. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena Allah tidak bisa mati. Itu sebabnya dia harus jadi manusia supaya kematiannya menjadi kematian yang sempurna. Karena hanya Allah pribadi yang tidak berdosa. Dan kita mengenal itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati menggantikan hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara dan saya. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga setiap kita yang mau percaya akan pengorbanan Yesus, maka kita semua memiliki relasi kembali dengan Allah. Kita bisa memiliki persekutuan lagi dengan Allah. Bahkan kita bisa panggil Dia dengan panggilan Ya Bapa, Ya Aba. Dan hari ini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan setiap saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara yang sudah memberi diri dibaptis, saudara diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur ini untuk sama-sama kita merenung akan karya terbesar yang dikerjakan oleh Yesus. Dan sekarang saya mengajak kita semua ambil saat teduh beberapa waktu. Kalau ada dosa yang belum saudara selesaikan, mari saudara akui di hadapan Dia, karena Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan melayakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya ini. Mari berdoa secara pribadi, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami diselamatkan oleh iman kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Dan hari ini sebagai murid-murid-Mu yang sudah menerima Engkau dan memberi diri dibaptis, kami mau meresponi perintah-Mu Tuhan. Kami mau bersatu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Kami mohon ya Tuhan, Kau menyucikan pikiran, perasaan, dan kehendak kami, supaya kami semua layak Tuhan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, tubuh Kristus. Mari angkat cawan dan bersama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika sudah percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, darah Kristus. Mari kita buka suara kita, mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Dia. Karena kita tidak mengalami maut, kita tidak mengalami penghukuman lagi, kita tidak mengalami murka Allah. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia memiliki kehidupan yang kekal, dia memiliki relasi dengan Allah selama-lamanya. Mari naikkan ucapan syukur. Semua terjadi karena anugerah, semua terjadi karena kasih karunia. Sama sekali bukan hasil usaha dan perbuatan kita, tapi semua itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Kasih. Haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Kami bersyukur
selama-lamanya dengan Allah karena kematian dan kebangkitan Yesus. Dan sekarang kami siap merenungkan firman. Berbicaralah di tahun 2020 ini, di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, di masa-masa yang sukar, di tengah goncangan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kami tahu kasih karunia-Mu tetap hadir, nyata dan melimpah buat hidup setiap kami, sehingga kami tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat sore. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Ya. Dan bulan Juli kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema besar Excellent Family. Ya. Jadi satu bulan ini kita akan sama-sama merenungkan firman mengenai pernikahan atau keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan memulai dengan judul God's Plan for Marriage. Ya. Saya tahu mayoritas di antara saudara juga belum menikah, ya. Jadi saudara harus tahu dasar-dasar kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab mengenai pernikahan atau keluarga. Dan nanti minggu-minggu berikutnya saya akan memperlengkapi di bagian yang lain. Oke, mari kita mulai dengan dua prinsip. Jadi siapkan catatan saudara, ada dua prinsip kebenaran firman yang saya mau sampaikan. Sederhana saja, tapi sangat penting dan signifikan. Ya saudara ya, dua prinsip kebenaran berkaitan dengan memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup, pernikahan atau keluarga. Oke, yang pertama adalah hidup dalam tujuan Allah. Mari katakan bersama, hidup dalam tujuan Allah. 2, 3. Hidup dalam tujuan Allah. Sevisi, ya, harus sevisi. Oke, mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 27-28 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jelas ya, pria dan wanita. Oke, sangat jelas. Laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Diciptakannya mereka. Ayat 28 kita baca bersama, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Ini prinsip yang pertama dalam saudara memilih pasangan hidup. Saudara harus terlebih dahulu hidup dalam tujuan Allah atau sevisi. Katakan sevisi. Nah saudara, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia, yaitu pria dan wanita yang segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Maksudnya apa itu? Segambar serupa dengan Allah. Maksudnya manusia, saudara dan saya, pria dan wanita itu adalah refleksi Allah. Katakan refleksi Allah. Kita itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Allah itu kudus, makanya kita punya hati nurani, kita punya moralitas. Pertimbangan baik, buruk, benar, salah itu dari mana? Datang dari Sang Pencipta, karena Dia suci, karena Dia kudus. Allah itu kreator, makanya kita kreatif. Kita punya daya cipta, karena memang Allah kita menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita menciptakan dari yang sudah ada menjadi lebih baik, itu kreativitas. Banyak Allah itu kasih, itu sebabnya kita diciptakan untuk membangun relasi atau membangun hubungan dengan orang lain. Ya, kita terima dan kita kasih. Ya, receive and give. Ya, kita diciptakan tidak untuk sendirian.
Kita diciptakan untuk membangun hubungan. Dari mana itu? Dari Sang Pencipta. Karena kita memang adalah refleksinya Allah. Kita mencerminkan sifat-sifat Allah. Ya, demikian juga dengan rasio yang kita miliki. Karena Allah adalah kebenaran, maka kita punya rasio, kita punya intelektual. Nah itu saudara. Dan rupa Allah itu artinya kita adalah representasi Allah. Katakan representasi Allah. Kita perwakilan Allah di bumi ini. Sehingga ketika kita melihat satu sama lain, kita jadi ingat sama Tuhan. Coba lihat kanan kiri, bilang kamu mirip sama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita adalah the representative of God's image, ya. Kita adalah kedutaan besarnya kerajaan Allah di bumi ini. Oke. Dan saudara, Alkitab menegaskan bahwa manusia itu diciptakan pria dan wanita, kemudian Allah memberkati mereka. Nah, inilah yang disebut pernikahan. Oke. Ini adalah lembaga pertama yang dibentuk langsung atas inisiatif Allah. Ya, Allah lah yang memberkati pria dan wanita itu dipersatukan menjadi satu daging. Ya, oneness. Inilah pertama kali dasar dari sebuah pernikahan atau keluarga. Dan saudara harus tahu bahwa Allah memberkati pernikahan atau keluarga itu dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Dituliskan supaya manusia, pria dan wanita itu beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi Allah mau kita itu memiliki keturunan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita, pria wanita kan gambar rupa Allah, lalu kita melahirkan keturunan yang juga sama, gambar dan rupa Allah, refleksi dan representasi Allah. Dan itu bermultiplikasi, katakan multiplikasi, bertambah banyak, ya. Supaya apa? Supaya di bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Supaya di bumi ini tidak ada sakit penyakit, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada hal-hal buruk, ya, kebinasaan, kehancuran. Itu rancangan awal Tuhan, ya. Itu rancangan awalnya Allah. Supaya bumi ini penuh dengan kasih, bumi ini penuh dengan kebenaran, kesucian, keindahan, damai sejahtera, sukacita. Bumi ini penuh dengan keharmonisan. Manusia bisa harmoni dengan Sang Pencipta, manusia bisa harmoni dengan sesama manusia, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, ya, tidak ada itu semua. Itu rancangan awal Allah menciptakan manusia di bumi ini. Multiplikasi gambar dan rupa Allah. Nah, ini adalah sebuah prinsip yang penting, saudara. Ya, ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Kita memang tahu tragedi terjadi. Kejadian pasal 3, manusia melawan Tuhan dengan kehendak bebasnya. Manusia memberontak kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya sekarang kita lihat bumi jadi penuh dengan sakit penyakit. Bumi jadi penuh dengan kejahatan, evil, pain, suffering, ketidakadilan. Semua sekarang sedang terjadi di dunia ini. Manusia kejam, manusia saling membunuh, manusia saling memfitnah, manusia saling menghancurkan satu sama lain. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, ya, menyimpang dari tujuan semula. Tetapi saudara dan saya sudah dilahirkan di dalam Kristus. Amin. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita ditebus, kita diperdamaikan. Itu sebabnya kita kembali lagi kepada rancangan Allah yang semula. Tujuan hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Saudara, ya, memultiplikasi gambar dan rupa Allah di bumi ini. Itu sebabnya penting sekali memilih pasangan hidup. Penting sekali pernikahan. Penting sekali keluarga, saudara. Itu sangat penting. Dan saudara harus tahu, saudara, sebelum memilih pasangan hidup, saudara harus mengetahui dulu secara pribadi tujuan Tuhan yang khusus atau spesifik. Ini kan secara umum, ya kan, menaklukkan dan menguasai bumi itu secara umum. Tetapi secara khusus saudara harus tanya pimpinan Tuhan. Saudara harus minta pimpinan Tuhan. Ya, karena apa? Coba kita lihat kitab Amos pasal 3 ayat 3 berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Lebih bagus terjemahan bahasa Inggrisnya. "Can two people walk together?" Ini maksudnya pria wanita yang saling tertarik nih, ya. "Without agreeing on the direction." Bisakah manusia berjalan bersama-sama, dua orang berjalan bersama-sama tanpa kesepakatan mau pergi ke arah mana, saudara? Ya nggak bisa. Harus jelas, harus unity, harus sepakat dulu mau pergi kemana. Itu sebabnya yang namanya tujuan, yang namanya visi, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada sebuah quotes yang berkata, Anda didesain untuk sebuah alasan dan tujuan bagi Allah. Tuhan kasih saudara bakat,
Tuhan kasih saudara karunia, kecerdasan, keterampilan, kecakapan. Tuhan kasih saudara kepribadian. Kita pribadinya beda-beda personality ya. Kita punya keunikan yang satu sama lain menarik gitu ya. Dan kita juga punya experience, pengalaman hidup. Dan semuanya itu bersinergi ke dalam tujuan Allah yang dinamis. Dan saudara harus tahu bahwa tujuan Allah itu banyak berkaitan dengan memberi solusi atas sebuah kebutuhan di komunitas atau masyarakat ya. Bilang sama kanan kiri, problem solving ya. Saudara dipanggil untuk bukan jadi troublemaker, tapi saudara dipanggil untuk solve the problem. Amin. Dan kita bisa lihat beberapa poin saudara untuk mengenali visi atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kerinduan atau interest ya. Kerinduan, interest, dan konsistensi kita. Nah, setiap orang punya kerinduan yang berbeda-beda. Ketika mereka melihat sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang punya kebutuhan, saudara dipanggil itu berarti ada yang namanya belas kasihan. Jadi hatimu itu tergerak, muncul belas kasihan. Ketika saudara melihat situasi keadaan di masyarakat yang tidak menentu, ya, dan saudara dipanggil dengan penuh belas kasihan, dan saudara membawa pengaruh atau membawa perubahan di komunitas itu. Sekali lagi, tiap orang panggilannya beda-beda, saudara. Ada yang kerinduan hatinya itu di bidang bisnis, entrepreneurship. Nggak semua orang punya naluri itu. Ya, ada orang-orang tertentu yang melihat ketidakberesan di dunia bisnis. Itu sebabnya dia dipanggil untuk menghadirkan kingdom bisnis, kerajaan Allah memerintah di dalam dunia bisnis, di dalam dunia entrepreneur, sehingga tidak perlu ada yang namanya kekacauan dalam dunia bisnis, di mana manusia saling memakan satu sama lain demi keuntungan, ya. Kapitalisme dan lain sebagainya. Dan saudara mau menegakkan nilai-nilai kebenaran. Oke, berarti saudara dipanggil di dunia bisnis. Atau mungkin yang lain bukan di bisnis, tapi di education, di pendidikan. Saudara melihat di pendidikan ada banyak hal yang belum beres, sistem yang nggak benar. Dan saudara harus dipanggil di situ untuk menjadi jawaban, ya, di dunia education. Mungkin. Atau mungkin bukan pendidikan, bukan bisnis, bukan ekonomi, bukan finance, tapi saudara dipanggil di dunia media, art, entertainment. Ya, kita juga melihat itu. Ya, kalau kita nonton film-film drama, banyak sekali dikuasai oleh nilai-nilai balas dendam, seks bebas, ya. Waduh, penyimpangan-penyimpangan seksual begitu ditonjolkan. Kebenaran-kebenaran Tuhan seolah-olah kalah. Bukan kalah sebenarnya, tapi karena nggak ada anak-anak Tuhan di situ. Karena nggak ada orang-orang percaya yang jadi sutradara, nggak ada orang-orang percaya yang jadi produser, yang nggak bisa bikin film yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, karena nggak banyak dipanggil. Dan mungkin saudara dipanggil melihat dunia media, art, entertainment, atau mungkin bukan itu, tapi di government, pemerintahan, politik. Wah, kalau udah bicara politik sampai begadang, saudara suka banget ngomongin presiden ini, ngomongin, wah itu berarti panggilan tuh, ya, sampai begadang bisa ngomongin politik gitu ya. Kalau saya pasti udah terlelap ya. Karena saya memang bukan di bidang itu. Tapi ada orang-orang yang exciting banget ngobrol berjam-jam mengenai pemerintah, mengenai politik. Wow, itu tuh panggilan. Ya, atau mungkin bukan itu, tapi dunia kesehatan, medis. Waduh, kalau udah bicara soal kesehatan, wih, detail banget ngomongnya, dalam banget ngomongnya. Nah, itu dia. Atau mungkin IT, teknologi, atau mungkin teologi seperti saya. Wah, saya kalau diajak ngomong teologi, saya berjam-jam. Saya ladenin saudara ya. Kalau saudara ngajak saya ngobrol soal teologi sambil begadang pun saya mau, saudara ya. Tapi nggak semua orang punya passion di situ ya. Karena memang nggak dipanggil semua jadi teolog. Nggak semua orang dipanggil di dunia gereja ya. Kita beda-beda. Mungkin ada yang di konseling, psikologi, dan masih banyak lagi bidang-bidang lain ya. Dan saudara bisa mulai mencari tahu itu. Yang kedua, strength. Katakan strength. Sesuai dengan kekuatan saudara. Nah, paling tidak saya mengutip dari seorang ahli, ada 10 ciri yang merupakan strength-nya kita. Yang pertama, saudara menyukai pekerjaan tersebut. 10 ciri pekerjaan yang merupakan kekuatan saudara. Bakat, karunia, keterampilan, kecakapan, kecerdasanmu ada di sini. Saudara suka sama pekerjaan itu. Yang kedua, saudara mau melakukan pekerjaan tersebut meskipun tidak dibayar. Yang ketiga, merasakan kemudahan, easy. Mudah, saudara mudah mengerjakannya, sementara orang lain susah mengerjakannya. Tapi saudara mudah mengerjakannya. Yang keempat, terus bertumbuh, jadi ada progress, ya, terus mengupgrade diri. Wah, itu dia. Yang kelima, sering dipuji orang, jadi saudara dapat pujian, approval dari orang-orang di sekitar saudara. Misalnya suara, mereka akan bilang suaramu bagus banget. Nah, itu sudah konfirmasi dari banyak orang, berarti saudara bisa jadi seorang penyanyi ya, karena banyak konfirmasi yang ada di sekitar saudara, mereka memuji saudara semua.
Tapi kalau saudara merasa suaramu bagus dan tidak ada satu orang pun yang pernah memberikan pujian, ya, sebaiknya saudara segera refleksi diri. Oke, baik, yang keenam, bersemangat ketika membicarakan pekerjaan tersebut. Semangat banget ya, seperti saya bilang, ngomongnya bisa berjam-jam. Nah, itu dia. Sering lupa waktu ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Saudara merasa puas ketika melakukan pekerjaan tersebut. Saudara merasa bangga. Dan yang terakhir, ini yang penting, impactful ya, yaitu mempengaruhi orang lain. Seperti visi BIC, raise up, reach out, impact community, cities, and nations melalui pekerjaan ya yang kita lakukan, dan setiap kita beda-beda. Pendeta Rick Warren berkata, kecakapan yang saudara miliki merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup saudara. Jadi ketika Tuhan kasih saudara kecerdasan, Tuhan kasih saudara keterampilan, itu gak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Amin. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain karena beda, tapi bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya, ya. Karena kita harus lebih baik dari sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Gak perlu ada spirit iri hati di antara kita, karena kita memang beda. Ngapain iri hati? Panggilannya beda, kecerdasannya beda, kepribadiannya beda, bakatnya beda, pengalaman hidupnya beda, ya kan? Keluarganya beda, pola asuh, pola pendidikannya beda. Gak usah lah lihat orang lain, ya kan? Mari kita bebaskan diri kita dari the spirit of envy. Dan yang ketiga, saudara, adalah impact others. Katakan impact others. Yang dari Tuhan selalu muaranya bukan self-centered. Muaranya selalu betterment for others. Menjadikan orang lain lebih sejahtera, lebih baik. Itu panggilan Tuhan pasti. Ya, Tuhan itu selalu memanggil kita bukan untuk me, myself, and I, memperkaya diri, punya rumah mewah, aset. Bukan, enggak. Ya, Tuhan itu selalu memanggil kita untuk jadi blessings for others, ya, jadi berkat untuk orang lain, ya. Bilang sama kanan kiri, kamu dipanggil jadi berkat untuk orang lain, ya, betterment for others, amen. Yang ketiga, saudara, pendeta Jakub Ezra, saya kutip dari pendeta Jakub Ezra berkata, untuk tahu panggilan Tuhan mungkin lebih gampangnya kalau sudah lupa semua yang tadi. Gampangnya adalah easy, enjoy, and fruitful. Fruitful itu artinya berdampak ke orang lain. Jadi saudara bisa membawa pengaruh ke orang lain. Saudara bisa membawa perubahan kepada orang lain, dan itu memuliakan Tuhan. Ya, saudara kan dipanggil menjadi garam dan terang dunia, dan biarlah semua orang melihat apa perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Easy, apa tuh yang mudah saudara kerjakan? Enjoy, saudara mengerjakannya dengan sukacita, puas. And fruitful, ini nggak sama sekali bicara uang. Sama sekali nggak bicara berapa nominal yang sudah terlibat. Sama sekali nggak bicara itu. Karena panggilan Tuhan nggak berkaitan dengan itu. Masalah uang, kebutuhan hidup itu bonus. Tuhan pasti cukupi. Kalau saudara hidup dalam panggilan Tuhan, nggak akan pernah kekurangan. Pasti akan terus disuplai oleh sorga. Amin. Jadi fokus kita jangan duit, jangan. Fokus kita adalah bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan, ya. Bagaimana saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, loving God and loving people, itu aja. Nanti masalah kebutuhan hidup, uang, dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan support. Karena sudah hidup dalam tujuannya. Sudah gak akan pernah kekurangan sampai akhir hidupmu. Yang kedua, sebelum saudara memilih pasangan hidup, saudara harus tahu yang namanya kata pasangan yang seimbang. Katakan pasangan yang seimbang. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Mari kita baca bersama, 2-3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Bahasa Inggrisnya bagus, do not be unequally yoked with unbelievers. Ya, unequally yoked. Nah, ketika saya coba cek dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru ini kan ditulis dalam bahasa Yunani, kata pasangan yang tidak seimbang ini menggunakan kata Yunani heterosugeo. Gak penting ya, gak perlu diingat, gak perlu dihafal. Heterosugeo ini artinya to be yoked up differently, ya, unequally yoked sama dengan English Standard Version, yaitu cook yang dipasangnya itu berbeda, tidak seimbang. Kalau berbeda, bertentangan, pasti nggak bisa balance, nggak bisa jalan sama-sama. Karena cooknya udah berbeda. Itu bahasa aslinya, saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal. Ini berkaitan sangat penting mengenai relationship. Kita belajar tentang relationship, ya. Relationship dalam segala hal. Tapi spesifik memang kita bicara about marriage, about family. Saudara, apa yang disebut pasangan tidak seimbang?
Kata seimbang itu bicara core belief, core values. Tiap orang tuh punya core belief yang beda-beda. Tiap orang punya core values yang beda-beda. Nah, kalau saudara mau memiliki pernikahan atau keluarga yang benar, yang tidak tergoncangkan, maka core belief dan core values saudara harus sepadan. Harus seimbang satu dengan yang lain. Kalau tidak, itu akan membingungkan keputusan-keputusan yang saudara ambil. Ya, itu akan membingungkan kalau core belief-nya beda, core value-nya beda, berantem terus pasti. Ya, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, ya nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan pernah bisa menjadi satu, oneness nggak akan pernah bisa. Saya sering sekali katakan, you do what you think and you think what you believe. Belief system itu fondasi, saudara. Belief system itu dasar, dan itu yang menentukan values. Apa itu values? Values is a person's principle or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. Nilai adalah prinsip-prinsip pribadi atau standar tingkah laku seseorang atau pertimbangan tentang ini dia, apa yang paling penting dalam hidup orang. Itu beda-beda. Core belief sama core value orang itu beda-beda. Core values ditentukan dari core belief. Apa itu core belief? Core belief bicara mengenai siapa pusat hidup saudara. Siapa pusat hidup saudara? Siapa atau apa yang menjadi dasar keyakinan saudara? Dasar kepercayaan saudara yang saudara utamakan, yang saudara andalkan. Itu jawaban orang bisa beda-beda. Oke? Bisa beda-beda. Ya, core belief itu penting. Siapa core belief saudara? Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang diajarkan oleh Alkitab, atau yang lain? Itu penting. Karena ada politeisme, ada panteisme. Kan yang monoteisme cuma 3 agama, Yahudi, Islam, Kristen. Ya kan? Nah, itu penting, saudara. Jangan bilang oh semua sama. Enggak. Itu beda. Oke? Dan itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi core belief itu sangat penting. Jika dasar, fondasi, atau pusat hidup saudara dengan pasangan saudara sudah beda, saudara gak akan bisa membangun keluarga yang kuat dan kokoh. Gak bisa. Kitab suci saudara, otoritas tertinggi dalam hidup saudara, apa? Itu juga harus dijawab. Alkitab atau yang lain? What the Bible says atau yang lain? Karena banyak sekali worldview. Tahu worldview? Cara pandang orang melihat keuangan, seksualitas, itu banyak banget sumbernya. Nah, saudara itu mau sumber yang mana nih? Bicara soal keuangan, based on Bible atau based on materialism, kapitalism, hedonism? Itu udah lain lagi. Ism, ideologi itu, waduh, mereka ngomong tentang uang beda sama yang Alkitab ajarkan. Jadi itu sangat penting juga. Mengenai pernikahan, Alkitab mengajarkan pernikahan itu monogami. Satu pria, satu wanita. Kepercayaan lain boleh poligami. Boleh lebih. Nah, itu udah bertentangan, saudara. Ya, itu cuma salah satu contoh saja. Itu sebabnya core belief, core values itu sangat penting. Nah, saudara, saya mengutip dari pastor keren, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat, ya, gembala senior GBCC. Beliau berkata begini, prinsip dasar relationship, ini penting nih. Baik atau buruknya sebuah relationship tergantung dari individu yang ada di dalam relationship tersebut. Sehat atau tidaknya sebuah relationship, sebuah hubungan, tergantung dari individu yang ada di dalam relationship itu. Jadi sebuah hubungan itu tergantung dari siapa? Individunya. Yang membangun hubungannya itu. Sehat nggak? Baik nggak? Ya, itu berlaku dalam segala jenis, ya, hubungan kerja, macam-macam. Kan kita sekarang lagi bicara soal hubungan pernikahannya. Pastor Jeffrey Rahmat kasih ilustrasi gini. Kalau saudara pengen buat jus, ini cuma ilustrasi ya. Misalnya jus apel sama jus jeruk, misalnya jus apel sama jus jeruk, saudara mau campur blender, kan saudara harus memastikan buah apelnya bagus, nggak busuk. Buah apelnya bagus, buah jeruknya bagus. Oke, seger. Dicampur hasilnya maksimal. Tapi kalau buah apelnya busuk, kemudian buah jeruknya bagus, hasilnya maksimal nggak? Enggak, apalagi kalau apelnya busuk, jeruknya busuk. Siapa yang mau minum jus itu? Ya, Tommy sama Steven mau ya, oke. Ngerti ya saudara ya, kita harus pastikan buah apel dan buah jeruk yang mau kita blender itu sehat, oke, bagus,
buah yang baik, baru hasilnya bisa kita nikmati secara maksimal. Kalau salah satu busuk, gak bisa maksimal pasti. Ya, ini cuma ilustrasi. Tapi bicara soal pernikahan yang sehat itu tergantung dari dua individu yang sehat. Lebih spesifiknya, ikuti Cool Online hari Rabu, tanggal 8 Juli, jam 8 malam, karena Pastor Elvan, kita akan ada sesi question and answer, Q&A, bersama Pastor Elvan mengenai healthy relationship. Ya, Rabu ini. Jadi boleh ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau sudah menikah, punya anak satu namanya Miracle, dan beliau punya kesaksian yang sangat baik sekali, saudara, mengenai healthy relationship. Jadi pernikahan yang sehat itu harus dari dua individu yang sehat. Ya, Pastor Jeffrey berkata pernikahan itu bukan 50-50, tapi 100-100. Pernikahan itu nggak bisa 50 sama 50, saudara. Ya, ilustrasinya kalau misalnya ada sebuah gelas, saudara cuma isi separuh, ya, yang gelas pertama, gelas kedua juga saudara cuma isi separuh, tidak utuh, tidak penuh, maka apa yang terjadi? Satu sama lain saling menuntut. Kamu harus penuhi kekosongan jiwaku. Yang satu juga bilang, enggak, kamu yang harus memenuhi kekosongan jiwaku. Ya, karena lagunya apa? Kau adalah darahku. Wah, itu nggak full itu pasti. Kau adalah. Ya, jadi bergantung orang lain yang ngisi kekosongan jiwanya. Jadi kalau sama kamu saya terasa penuh. Nah, itu berarti sudah mulai ada tuntutan kepada orang lain. Hanya kamu yang bisa membahagiakanku, iya kan? Hati-hati tuh sama drama, sama lagu-lagu romantic love, ya. Itu semua nggak real. Ya, itu cuma produk marketing supaya laris, ya. Tapi kehidupan yang sebenarnya sudah lihat artis-artis cerai, mereka cerai. Orang-orang yang ganteng-ganteng, mereka yang cantik-cantik, mereka main drama dengan sangat baik, cerai, saudara. Karena memang bukan itu yang menjadi fondasinya, saudara, ya. Saudara harus mengalami kepenuhan dulu di dalam Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengalami kepenuhan, maka cenderung saudara akan terus menuntut orang lain untuk mengisi loneliness, kekosongan jiwamu. Berapa banyak yang lonely di sini? Nggak pernah angkat tangan, ya. Loneliness itu faktor internal, bukan eksternal. Ada orang-orang tetap kesepian meskipun banyak orang di sekitarnya. Di tengah keramaian dia tetap kesepian. Ya, karena itu bukan faktor eksternal, itu faktor internal, itu di dalamnya. Dan banyak orang berpikir kalau saya menikah, saya pasti bebas dari loneliness. Tidak, belum tentu, ya. Karena pasanganmu juga manusia. Dia juga lonely. Lonely ketemu lonely, ya, perang terus, saudara, ya. Atau kalau enggak, kalau salah satu benar, salah satu nggak benar. Yang benar lama-lama juga akan capek ngeladenin yang nggak benar. Yang penuh juga akan capek ngeladenin yang separuh. Kenapa? Karena dituntut terus kayak vacuum cleaners, disedot terus. Jadi ketika energi dia habis ke pasangannya, dia pun jadi kosong, tidak terisi. Karena semuanya diserahkan ke pasangannya. Capek sudah ngelayanin orang yang begitu. Ya, curiga terus, posesif banget, satu sama capek saudara, ya. Ngeladenin orang yang belum utuh, ya, yang masih belum mengalami pemulihan, itu capek. Kita kan nggak mau menikah dengan pasien, kan? Halo? Kita nggak mau menikah dengan pasien dong, kecuali ya saudara memang punya panggilan gitu. Tapi hati-hati loh, pernikahan itu seumur hidup. Saudara mau panggilan seumur hidup, hati-hati loh. Oke. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang utuh, ya, atau yang komplit? Caranya adalah saudara harus punya persekutuan dengan penciptamu. Karena memang pada awalnya manusia itu diciptakan dalam persekutuan yang harmoni dengan Sang Pencipta. Hanya Pencipta, hanya Allah sumber kebahagiaan kita. Hanya Allah sumber rasa aman, rasa percaya diri, makna hidup. Itu Allah, bukan manusia. Kalau saudara menggantungkan kebahagiaan saudara kepada pacar, kepada pasangan, saudara pasti akan kecewa. Ya, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan orang yang jatuh dalam dosa itu cenderung apa? Self-centered. Ya, ketika mereka melakukan sesuatu itu karena ada maunya, ada apanya, bukan apa adanya. Ya, ada keuntungannya nggak kalau saya sama dia? Itu manusia. Jadi kalau saudara menggantungkan kebahagiaan saudara kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara siap-siap untuk kecewa. Karena di dalam Alkitab diajarkan yang namanya hubungan itu ada dua, intra dan inter. Intra relationship itu bicara hubungan dengan diri sendiri. Kalau saudara ngaca, saudara seneng nggak sama wajah di kaca itu? Oh, of course, Tommy. Haleluya. Ya. Ada banyak orang benci banget dengan wajah yang ada di kaca itu. Benci banget dengan keluarga yang mereka miliki. Benci banget sama papa, mama. Itu minggu depan saya akan share tentang dysfunctional family, ya, minggu depan.
Ya ada banyak orang ketika dia, kalau kamu nanti dilahirkan Tuhan, kamu mau nggak bersama dengan keluarga yang sekarang? Rata-rata orang bilang tidak mau. Artinya banyak kepahitan di dalam keluarga memang, ya. Dan itu akan saya bahas minggu depan. Tapi ini penting, saudara, intra relationship. Apakah saudara bisa menerima diri saudara sendiri? Apakah saudara sudah berdamai dengan diri saudara? Atau saudara kutuki terus dirimu? Caci maki saja diriku. Itu lagu siapa ya? Oh, Shalom Seven. Tapi itu beda konteks. Oke, itu beda konteks. Itu Rivaldo mungkin ngerti lagu itu. Oke. Nah, jadi saudara, apakah saudara sudah berdamai dengan diri saudara sendiri? Apakah saudara sudah merasakan bahwa saudara dikasihi, diterima oleh Tuhan, Sang Penciptamu? Karena ada banyak orang pun skeptis dengan Tuhan karena merasa, kenapa Tuhan ciptakan hidung yang pesek? Kenapa Tuhan ciptakan papa mama yang broken home, yang divorce? Kenapa Tuhan menghadirkan saya di tengah keluarga yang miskin, melarat, dan lain sebagainya? Banyak orang juga gak bisa berdamai dengan Tuhan. Nah, orang kalau belum berdamai dengan Tuhan, dia gak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau belum bisa berdamai dengan diri sendiri, dia gak mungkin bisa berdamai sama orang lain. Karena itu nyambung satu sama lain, saudara ya. Yang kedua adalah interrelationship. Interrelationship itu bicara hubunganmu dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, dan lain sebagainya. Apakah saudara bisa menerima orang lain? Unconditional? Nah, susah ya. Apakah saudara bisa mengasihi orang lain? Apakah saudara bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara bisa berdamai dengan orang lain? Kalau intramu baik, intermu pasti baik. Kalau intramu problem, intermu juga pasti problem. Seseorang yang tidak merasa dikasihi, dia akan sulit mengasihi orang lain. Dia sendiri masih BTT, butuh tati tayang. Gimana dia bisa memberikan kasih sayang ke orang lain? Dia sendiri masih butuh karena kosong jiwanya, belum penuh, belum full. Nah, kalau saudara belum pernah merasakan dikasihi oleh Tuhan, saudara belum full, saudara pasti nggak bisa menerima diri sendiri dan saudara akan sulit menerima orang lain. Yang ada saudara akan selalu menuntut orang lain untuk mengasihimu. Ayo dong, kamu harus perhatiin aku dong. 24 jam waktu untuk aku dong. Wih, matang kalau ketemu begitu ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Wah, terus dicecer 24 jam. Itu orang-orang yang insecure tuh, saudara. Ya, itu orang-orang insecure itu kalau pacaran sama orang begitu, habis sudah waktu energimu yang harusnya melakukan kehendak Tuhan. Saudara jadi harus habisin nih, aduh ada pasien yang harus dielus-elus nih ya. Ada pasien yang harus terus dia ya aduh dede, kamu harus perhatiin, ya dede, aduh dede, ya dielus-elus. Jadi saudara pacaran sama dede dong, ya enggak dong ya. Pernikahan itu untuk orang dewasa, bukan untuk dede. Nah baik saudara, saudara bergantung sama orang lain untuk mengisi kekosongan hati saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami kepuasan. Karena Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, mari kita baca bersama 2-3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Suatu hari Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, guru, hukum manakah yang terutama dalam seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, ya, perjanjian lama itu. Dan Yesus menjawab, hukum yang terutama dan yang pertama adalah loving God. Saudara harus mengalami yang namanya God's love. Saudara harus mengalami dulu personal encounter dengan kasih Tuhan. Kalau saudara nggak merasa dikasihi sama Tuhan, saudara nggak akan mungkin bisa mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau saudara belum bisa mengasihi dirimu sendiri, saudara nggak akan mungkin bisa mengasihi sesama manusia, apalagi menikah. Pernikahan bukan solusi mengatasi loneliness, bukan. Justru akan nambah parah. Jadi kalau hari ini saudara belum menikah, puji Tuhan semesta alam. Karena ini adalah waktunya saudara refleksi diri, apakah saudara sudah full atau belum. Karena kasih itu selalu memberi, bukan menuntut. Nafsu itu menuntut. Nafsu selalu menuntut nafsu. Nafsu itu selalu mau mencuri, merampas, mengambil, merampok. Itu nafsu, lust. Tapi kalau love desire to give. Nah, bagaimana bisa give kalau belum full? Gak bisa. Harus full dulu baru bisa give. Harus berkelimpahan dulu baru bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup itu ke orang lain. Nah, gimana caranya supaya kita bisa full? Saudara harus mengalami keintiman dengan Tuhan setiap hari. My heart is full
My heart is full with love and desires that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Hanya Tuhan yang bisa bikin kita full, penuh, berharga. Nah, kalau saudara sudah ngalamin kasih Tuhan, baru saudara siap menikah. Baru saudara siap membagi kasih itu kepada orang lain. Dan pernikahanmu pasti akan menjadi pernikahan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena dua orang yang full saling membagi satu dengan yang lain. Gak ada tuntutan, gak ada lagi kecurigaan dan lain sebagainya. Tapi kita percaya satu sama lain. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang mengikat dan mempersatukan pernikahan. Dan itu hanya untuk orang dewasa. Kalau dede-dede gak bisa menikah, dede-dede. Ya, dan saya gak bicara soal usia di sini, karena kedewasaan memang tidak diukur dari usia, tapi saudara bisa mengukur kedewasaan dari keseharian saudara. Apakah aku sudah cukup dewasa? Kalau saudara belum, jangan pacaran dulu, berteman aja. Berteman aja dengan banyak orang, karena kalau udah pacaran kan komitmen. Ya, jadi saudara harus ukur dulu ciri orang dewasa tuh banyak sih. Satu, tanggung jawab. Saudara sudah bertanggung jawab belum dengan studi saudara? Tugas-tugas sudah selesai belum? Project-project sudah selesai belum? Udah ketemu profesor belum? Ya, jangan menghindar. Ya, udah selesaikan belum? Tanggung jawab dalam studi, tanggung jawab dalam pekerjaan. Itu ciri orang dewasa. Kalau anak-anak, kekanak-kanakan selalu menghindar. Gak pernah mau menghadapi realita, pelarian. Ya, maunya lari kemana-mana. Dede kemana? Dede lagi ngumpet di mana gitu ya. Gak berani menghadapi kenyataan. Tapi orang dewasa berani menghadapi realita. Dia gak akan menghindar dari realita. Dia akan bertanggung jawab. Ya, yang kedua punya self control. Saudara punya self control nggak? Bisa ngerem nggak? Ya, ngerem banyak hal. Ya, soal makan. Bisa ngerem nggak ya? Soal macam-macam isunya tentang self control, emosi. Kita kan semua punya emosi kan. Dan emosi itu oke aja karena memang Tuhan menciptakan kita dengan emosi karena Tuhan juga punya emosi, Tuhan juga punya perasaan karena Dia pribadi yang hidup. Tapi ketika saudara mulai dikuasai dengan emosi-emosi negatif karena kejatuhan dalam dosa seperti dendam, seperti kepahitan, ya, saudara, dengan iri hati, dengki, kebencian, perselisihan, pertengkaran. Nah itu, saudara bisa nggak kontrol itu? Karena salah satu ciri kecerdasan emosi adalah kita bisa mengenal emosi diri kita dan kita bisa mengelola dan menguasai emosi itu. Itu orang yang cerdas emosi. Kamu marah? Iya, saya marah. Itu orang cerdas emosi itu. Kan ada orang bilang, kamu marah? Enggak, saya nggak marah. Enggak kok, saya baik-baik aja. Ya, itu orang nggak cerdas tuh emosinya. Kalau orang yang cerdas emosinya, marah, yes, saya marah. Itu cerdas, berarti dia tahu emosi dia lagi marah. Tapi dia nggak mau dikuasai oleh kemarahan. Dia mau kelola itu. Kelolanya bisa macam-macam. Ada yang mengelolanya dengan olahraga, ada yang mengelolanya dengan main. Kalau saya suka ngeliat alam, ya, jadi saya mau lihat pohon-pohon, ya, saya suka lihat dengan sungai, naik sepeda, itu saya. Ya, cara mengelola kita beda-beda, ya. Itu orang yang cerdas emosi, dia bisa mengelola emosi dan dia bisa menguasai emosi itu. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Oh, tentu. Orang dewasa itu selalu memikirkan orang lain. Kalau masih selfish, waduh, jangan pacaran dulu deh, karena gawat kalau selfish, pacaran sama selfish. Ya, dunia berakhir. Oke. Yang berikutnya pengertian. Orang dewasa itu belajar memahami pikiran orang, perasaan orang, bisa menghormati pikiran orang. Jadi pengertian, mudah mengampuni, mudah memaafkan, dan macam-macam. Ada macam-macam ciri-ciri orang dewasa, sudah bisa Google. Google aja, ciri-ciri orang dewasa. Entah muncul semua tuh, Mbak Google sudah banyak bantu kita. Oke. Nah, saudara, memilih pasangan hidup itu adalah keputusan kedua terbesar setelah saudara memilih juru selamat. Ya, saya ulangi, memilih pasangan hidup itu adalah keputusan kedua terbesar setelah saudara memilih juru selamat. Kalau saudara benar memilih juru selamat atau saudara salah pilih juru selamat, itu akan menentukan kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kehidupan setelah kematianmu ditentukan dari pilihanmu terhadap siapa juru selamatmu. Kau percaya pada dirimu sendiri sebagai juru selamat, kau percaya pada agama sebagai juru selamat, atau kau percaya uang sebagai juru selamat, atau kau percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu akan menentukan nasibmu sampai selama-lamanya, nasibmu sampai pada kekekalan. Tapi yang kedua juga penting. Kalau saudara salah pilih pasangan hidup, itu akan menentukan nasibmu seumur hidup di bumi ini.
Karena di dalam Alkitab tidak boleh ada perceraian. Ini saya tegas bicara. Ya, tidak ada perceraian di dalam Alkitab. Kalaupun sekarang kita lihat ada realita itu, jangan bahas di sini. Nanti kita bahas di komunitas kecil aja, ya. Tapi Alkitab dengan jelas berkata Allah membenci perceraian. Ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya keputusan saudara memilih pasangan hidup juga akan menentukan surga dan neraka selama saudara ada di dunia ini. Sebelum ketemu surga dan neraka dalam kekekalan, surga dan neraka suasananya bisa saudara rasakan dari keluarga, dengan siapa saudara menikah. Ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena pasangan hidup dalam Alkitab itu konsepnya komitmen seumur hidup, menjadi satu di hadapan Tuhan dalam segala keadaan, baik suka duka, kaya miskin. Tiffany udah hafal loh ya, kaya miskin, suka duka, ya, sehat sakit ya. Sebagai dulu harus hafal nih yang mau menikah. Oh, Patty duluan kayaknya ya, Patty Mas Stephen duluan. Selanjutnya siapa? Kevin ya. Oke, baik. Nah, saudara, saya akan segera akhiri. Saya ngutip dari Pastor Jose Carroll ya. Pastor Jose Carroll juga salah seorang associate pastor dari GPCC. Beliau berkata, sebelum saudara mengambil keputusan untuk berpacaran, saudara harus melewati yang namanya tahap membangun hubungan. Dan menurut saya ini bagus. Ini catat nih ya. Beliau berkata, tahap pertama adalah perkenalan. Oke. Saudara, kalau perkenalan ini bisa macam-macam ya. Dikenalkan orang atau orang memperkenalkan diri. Halo Patrick. Nama saya Cynthia. Karena Patrick ini punya daya magnet ya, banyak fans wanita yang pingin kenalan sama dia. Dia belum bergerak aja orang udah, apalagi kalau dia bergerak, wah, itu runtuh semua bangunan. Ya, dia senyumannya aja itu bikin wanita tuh, aduh. Nah, oke. Nah, luar biasa, saudara ya. Jadi sebelum pacaran, saudara tentu harus kenalan dulu dong sama orangnya. Nah, berkenalan ini dengerin. Kalau berkenalan, saudara boleh kenalan sama semua orang. Semua orang boleh. Di seluruh dunia, saudara mau kenalan, boleh. Karena kenalan itu tahap awal. Kenalan itu kayak kita dapat packaging. Jadi kalau dapat barang, packaging. Nah, itu tuh kenalan tuh. Dan packaging selalu bagus. Yang namanya cover atau bungkus luar itu selalu bagus, tapi jangan jadikan packaging itu dasar saudara memilih pasangan hidup, karena itu cuma packaging. Saudara harus buka itu covernya supaya lihat isinya sebagus covernya atau enggak. Karena orang kalau kenalan selalu nampilinnya yang oke. Mana ada orang kenalan, Pet, aku bajingan, Pet. Aku pembunuh berantai, serial killer. Mana ada orang kenalan ngomong serial killer ya, pembunuh berantai. Nggak mungkin, saudara ya. Pasti kalau kenalan, ya aku anak baik, ya kan. Aku rajin berolahraga, suka menabung, ya. Aku bodinya bagus, berotot, six pack, ya kan. Cantik, ganteng. Itu packaging, saudara. Itu packaging. Saudara harus masuk tahap berikutnya, namanya pertemanan. Setelah kontak, nomor handphone, segala macam, saudara lihat, oh packagingnya bagus. Tunggu dulu, harus mulai dibuka itu packagingnya. Bagus nggak beneran tuh isinya? Nah, itu proses namanya pertemanan, saudara ya. Betul atau tidak isi yang di dalam sebagus cover, sebagus packagingnya. Gimana cara tahu isinya kalau nggak kontak? Ya harus kontak, yang harus pertemanan. Nah, kalau sudah lihat oke, baru masuk tahap persahabatan. Nah, kalau di tahap persahabatan ini saudara bukan hanya melihat isi dari barang itu, tapi saudara mulai pakai barang itu. Benar nggak bermanfaat buat hidup saudara barang tersebut? Ya, ini saya sebut proses level testing time. Apa testing time? Screening. Jadi saudara mulai screening orang ini, core belief-nya apa? Core values-nya apa? Itu di tahap persahabatan, saudara ya. Nah, ketika saudara tahu core belief-nya, core values-nya, pandangan dia tentang kejujuran, pandangan dia tentang uang, pandangan dia tentang masa depan, itu harus ditanya. Ya, pandangan dia tentang Tuhan, pandangan dia tentang kehidupan, tentang nilai, itu semua saudara harus cari tahu secara spiritual, mental, karakter. Itu persahabatan, masuk ke tahap yang lebih dalam, ya. Orang ini kira-kira punya masa depan nggak? Saya nggak bicara uang, saya nggak bicara kekayaan, ya. Karena anak orang kaya dapat harta warisan segala macam pun kalau nggak punya karakter yang dewasa, sebentar lagi habis uang itu. Jadi saya sama sekali nggak mengedepankan soal uang di sini, tapi bicara soal kedewasaan, bicara soal spiritual, mentally, ya. Nah, saudara harus tahu, kalau saudara bersama orang ini, bersahabat sama dia, punya masa depan nggak? Masa depanmu, kira-kira kalau sama dia makin maju nggak? Makin cinta Tuhan nggak, saudara, kalau sama dia?
Saudara kalau sama dia makin cinta firman Tuhan nggak? Makin seneng nggak menjadi blessing bagi orang lain? Seneng nggak mengupgrade diri? Kalau enggak, kalau orang itu membuat saudara makin menurun dengan bergaul dengan orang itu, saudara makin jauh dari Tuhan, nggak pernah saat teduh lagi, nggak pernah mau bersekutu lagi, karena orang itu selalu ngajak saudara main terus, saudara nggak punya waktu lagi dengan Tuhan, saudara nggak punya lagi waktu bersekutu, saudara mengalami kehancuran dalam studi, dalam pekerjaan amburadul, kesehatan saudara juga amburadul karena diajak minuman terus setiap hari, minum alkohol setiap hari. Nah itu udah pasti stop. Jangan terus sama dia. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saudara punya keputusan, saudara harus putuskan stop. Jangan lanjutkan hubungan itu. Ada banyak orang sakit hati, broken heart. Kenapa? Karena mereka nggak melakukan screening sama orang yang mereka jadikan sahabat. Dalam waktu 1 hari, 3 tahap ini dilewati 1 hari. Itu kacau, gak bisa. Orang tuh pengennya loncat langsung, habis kenalan langsung teman, langsung sahabat, langsung tidur bareng. Waduh, dalam 1 hari. Gak ada proses screening. Nah udah, kalau ketemu begitu, ketemu sama hidung belang itu, habis saudara. Ya, akhirnya banyak orang broken heart. Banyak orang sakit. Kenapa? Ya karena nggak melewati tahap proses. Kan ada lagu, no, tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Siapa sih itu? Lagu-lagu Indonesia ya. Gak boleh buru-buru. Harus proses dong, perkenalan, pertemanan, persahabatan. Masa baru kenalan udah pegang-pegangan? Masa baru kenalan udah ngelus-ngelus? Wah, itu udah lust, itu bukan love. Itu pasti nafsu, bukan kasih, bukan cinta. Dan saudara harus mulai screening ya. Nah ini sekarang saya lebih spesifik ya. Sebenarnya bicara persahabatan kan luas, tapi lebih spesifik. Kalau saudara mulai tertarik dengan lawan jenis, saudara mulai screening. Yang pertama adalah screening imannya dia. Manual booknya apa? Ya, otoritas tertingginya apa? Pusat hidupnya siapa? Yesus atau uang? Pusat hidup. Jangan bilang orang beragama Kristen pusat hidupnya pasti Yesus, belum tentu. Agamanya Kristen, casingnya Kristen, dalamnya cinta uang, dalamnya materialism, hedonism, konsumerism. Luarnya doang Kristen, puji Tuhan, haleluya. Dalamnya materialism, ada. Jadi bicara soal belief system, worldview itu nggak cuma permukaan, haleluya, puji Tuhan. Enggak. Enggak. Saudara harus bergaul sama dia. Coba lihat cara pandang dia, cara dia mengelola uang. Coba tanya cara mengelola uang. Berapa persen yang dia kasih untuk pekerjaan Tuhan? Udah mulai lihat nih generous atau enggak? Bisa kelihatan. Tanya aja cara dia ngelola uang. Kalau dapat uang, gimana persentasenya? Ada saving, ada bantu orang, ada bantu pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau semuanya enggak, semua saya habisin buat senang-senang. Nah, udah mulai kelihatan hedonismnya, konsumerismnya, udah mulai kelihatan. Pusat hidupnya bukan Kristus, meskipun agamanya Kristen. Jadi saya nggak bicara agama di sini, tapi saya bicara pusat hidup atau iman. Yang kedua adalah karakter, tanggung jawab, pengertian, self control, bisa mengendalikan emosi. Tadi saya udah ngomongnya, punya hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, mau berubah. Kalau ditegur ngamuk nggak? Kalau orang yang rendah hati ditegur akan bilang terima kasih. Kenapa? Karena dia tahu orang yang negur itu adalah orang yang mengasihi. Kalau saudara seumur hidup nggak pernah ditegur orang, jangan girang. Ya seneng banget, nggak pernah ada orang kasih masukan, nggak pernah ada orang. Itu artinya apa? Gak ada orang peduli sama saudara. People don't care about you. Makanya nggak pernah. Tapi kalau ada orang kasih masukan, ada orang, itu berarti care. Jadi kalau ditegur berarti dikasihi. Kalau ditegur bilang terima kasih. Nah setelah itu mulai screening tegurannya benar atau enggak. Saudara kan juga nggak boleh dikontrol orang lain. Ya, saudara, kalau memang ini baik untuk kemajuan imanmu, tegurannya baik untuk kemajuan studimu, pekerjaanmu, saudara boleh ikutin dong sarannya. Dia memiliki kerinduan untuk meningkatkan kualitas hidup nggak? Punya kemampuan untuk memutuskan perkara-perkara yang kekal nggak dalam hidupnya? Pikirannya itu perkara here and now atau perkara yang kekal? Hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah atau konflik? Apakah dia mendukung saudara untuk semakin bertambah baik? Itu penting. Yang ketiga, moral, etikanya. Sopan nggak? Sopan nggak? Itu penting, sopan santun itu penting. Ya, bagaimana cara dia bicara, menghargai orang lain nggak? Dia hormat nggak sama orang tua? Dia sayang nggak sama orang tuanya? Moral etikanya itu harus jadi checklist. Penting, saudara. Ya. Yang keempat adalah sosial. Siapa teman-temannya dia? Siapa sahabat-sahabatnya dia? So harus tahu siapa sahabat-sahabatnya dia. Misalnya dia gamers. Ya gamers itu siapa? Yang tiap hari kontak sama. Karena banyak orang ngomongnya jadi jorok, jadi kotor gara-gara game. Karena komunitasnya ngomong jorok, ngomong kotor mulu. Itu mempengaruhi.
saudara ya. Jadi saudara harus tahu dengan siapa dia membangun hubungan ya. Yang berikutnya adalah keuangan. Dia pelit nggak atau generous? Dia cinta uang nggak? Dia bisa mengelola uang nggak? Atau dia menghalalkan segala macam cara demi kaya? Wah, gawat itu. Kalau dia udah menghalalkan segala macam cara, dia bisa lepasin saudara karena uang nanti. Dia bisa jual saudara bahkan karena uang. Ya, hati-hati saudara. Nah, kalau 3 tahap ini sudah di screening, baru boleh berpacaran. Tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Kalau 3 itu udah, wah, core belief-nya sepadan nih, wes. Godly man, wes. Patrick misalnya ya, wah ini udah saya rekomendasikan nih. Saya udah ngomong berkali-kali. Karena saya sudah berteman dan bersahabat dengan dia. Ya, jadi saya tahu core beliefs dan core values-nya. Aman kok, Patrick ya. Ya, jadi saudara yang masih single mungkin mulai bisa mendoakan ya. Tapi sebentar lagi dia akan kembali ke Bogor. Iya. Jadi kalau sudah tidak siap LDR sebaiknya jangan juga ya. Ya, karena ada banyak orang LDR tidak siap. Oke, baik. Berpacaran boleh sekarang. Boleh berpacaran. Kalau sudah screening, ya kalau dia lolos testing time, lolos semuanya. Oke, boleh pacaran. Kalau udah lolos semuanya, saudara boleh mulai pacaran. Karena pacaran sebenarnya gak ada di Alkitab. Kata pacaran, adanya tunangan. Jadi artinya Alkitab itu mengajarkan hubungan yang serius, goalnya itu harus pernikahan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Gak bisa coba-coba sih. Jadi makanya jangan loncat, jangan langsung pacaran. Baru kenalan pacaran yuk. Wih, baru kenalan udah ngajak pacaran. Harus ada proses pertemanan, persahabatan, screening dulu ya. Baru setelah itu sudah bisa memulai komitmen untuk menikah. Tapi kan sebelum menikah harus masuk proses pacaran. Nah, kalau udah pacaran boleh kenalin ke keluargamu. Dengerin, restu orang tua itu sangat penting. Oke, Alkitab mengajarkan hormatilah ayahmu dan ibu. Ya, ada banyak orang nggak peduli dengan restu. Toto udah pacaran aja, nggak ada prosesnya. Harus dijelasin. Setelah sudah jelasin, bawa dia ke rumah. Kenalin sama papa mamamu. Bagaimana pendapat papa mamamu, kakak adikmu itu penting. Ya kalau belum direstui hari itu ya sudah. Sabar. Kalau dari Tuhan tenang saja. Pasti akan dibukakan jalan. Tapi jangan berontak sama orang tua. Ya, karena orang tua itu restunya juga sangat penting. Nah, kalau orang tua keluarga udah agree, menikahlah. Jadi ada 5 tahap ya. Gak bisa langsung instan. Ada 5 tahap. Menikah, saudara. Pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Jadi kalau masih tahap pacaran boleh putus. Putuslah. Kalau masih pacaran. Kalau tahu orang ini gak punya masa depan, gak punya gak punya hati yang takut akan Tuhan, gak cinta Tuhan, gak hormat sama orang lain, putus. Tapi kalau udah nikah, gak bisa lagi. Saya udah bilang, kalau pacaran buka mata selebar-lebarnya. Kalau udah menikah, tutup mata. Gak bisa lagi ngelihat orang lain. Karena sudah harus sama dia seumur hidup. Ya, ini ada ayat-ayat yang penting. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini penting, pernikahan Kristen itu dihubungkan dengan Kristus. Pernikahan antara Kristus dengan orang percaya gerejanya. Laki-laki atau pria itu adalah kepala. Pengambil keputusan harus siapa? Pria. Itu sebab para pria harus punya visi. Wanita kalau mau pacaran tanya visinya apa? Visi kamu apa? Kalau dia wah, nggak punya masa depan. Ya, orang kalau nggak punya visi jadi liar, nakal, brutal, ya, membuat semua orang mencari itu kerasakti. Ya itu karena nggak punya visi, jadi liar. Jadi pria harus jadi pengambil keputusan. Wanita itu penolong yang sepadan, support aja. Tapi yang mengambil keputusan itu harus pria. Nah kalau prianya masih anak mami, apa tanya mami, bapak tanya mami, waduh jangan deh, girls, ladies, jangan sama yang anak mami. Gawat, mami melulu nanti yang ambil keputusan ya. Jadi balada mertua menantu nanti. Nah, jadi pria itu gambarannya Kristus kok ya. Jadi suami kau harus mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itu sebabnya pria harus mengalami kasih Kristus supaya dia bisa mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang terakhir, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, istri juga harus
tunduk kepada suami, bukan tanduk suamimu. Ada banyak wanita-wanita perkasa yang punya keuangan lebih banyak, ini gawat sih memang, karirnya lebih sukses, itu suaminya ditunduk terus, ditanduk terus. Jadi suami jadi pembantu, ya dia yang handle keluarga ini. Wah, itu keluarga udah nggak bener, ordernya udah ngaco. Ya kalau udah kayak begitu kacau deh. STI, suami takut istri. Wah, itu udah kacau itu. Nanti kalau punya anak, papa tanya mama, papa tanya mama, tanya mama, tanya mama terus. Ya akhirnya anak figur bapaknya rusak. Itu minggu depan, dysfunctional family. Saya akan share mengenai dysfunctional family. Nah banyak yang rusak ordernya, kacau ordernya. Ya. Oleh karena itu saya berdoa pria-pria BIC bangkit jadi godly men. Amin. Ya, saudara adalah representasi Kristus untuk keluarga. Patrick berkata amin, luar biasa. Oke, jadi wanita kalau engkau tidak mau tunduk sama pria, jangan menikah. Kasihan pria itu nanti. Kalau engkau memang tidak mau tunduk, nggak punya kerendahan hati untuk hormat sama pria, jangan menikah. Jadi wanita karir aja, terus. Karena nanti pernikahanmu bikin sakit hati. Nanti kau punya anak, anak-anak sakit hati lagi. Jadi menciptakan banyak monster di keluarga. Ya, jadi kan wanita harus bisa melihat nih kapasitasnya. Punya kerendahan hati nggak untuk menghormati keputusan suami meskipun gajinya nggak sebesar kamu. Makanya saya pikir penting juga tuh, meskipun bukan segala-galanya ya, tapi penting juga kalau wanitanya terlalu kaya, prianya terlalu itu yang ekstrim begitu tuh bahaya. Ya, saya nggak bilang itu prinsip Alkitab sih, ini cuma common sense, tapi itu berbahaya. Banyak sekali pertentangan karena soal keuangan gitu ya, soal duit. Nah jadi saudara ya. Ini penting sekali, saya undang para pelayan maju ke depan. Saya akan lanjutkan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya mengenai family, ya, saudara ya. Jadi pernikahan Kristen itu harus Christ-centered, ya, harus berpusat kepada Kristus. Ada 6 alasan, saya akan bagi cepat aja. 6 alasan yang benar untuk menikah. Yang pertama, saudara menikah karena saudara mau melakukan kehendak Allah. Oke? Saudara mau melakukan kehendak Allah. Jadi menikah bukan untuk bahagia. Bahagia itu bonus. Bahagia itu bonus, jangan dijadiin kebahagiaan itu tujuan pernikahan. No. Itu hadiah dari Tuhan bahagia. Kita nikah karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa tadi? Beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Yang kedua, pernikahan itu adalah mengekspresikan kasih kepada pasangan. Karena kita sudah full, kita sudah penuh, maka kita mau berbagi kepada orang lain. Jadi bukan menuntut, merampas, mencuri, mengambil. Bukan self vacuum cleaner, bukan. Tapi kita mau membagi kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernikahan itu memaksimalkan potensi masing-masing, satu sama lain saling memberi support, ya, melengkapi, mendukung, supaya apa? Tujuan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu goalnya itu adalah God's destiny, God's purpose. Yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan rohani. Jadi doa bareng, baca Alkitab bareng, diskusi tentang nilai-nilai kebenaran bareng, sehingga satu sama lain makin serupa dengan Yesus. Yang kelima, mengekspresikan komitmen dan kesetiaan seumur hidup. Orang dewasa itu mau komitmen. Kenapa banyak orang kumpul kebo, nggak mau menikah, mau coba-coba dulu? Karena mereka masih kekanak-kanakan, takut komitmen. Komitmen hanya untuk orang dewasa. Banyak orang self-centered, mereka masih mikirin diri sendiri. Jadi mendingan kita coba-coba aja tinggal bareng, hubungan seks bareng, tapi nggak ada komitmen. Banyak orang masih saja di tahap kekanak-kanakan. Ya, itu sebabnya kalau saudara mau mengupgrade diri saudara, salah satu ciri orang dewasa adalah berani komitmen. Komitmen hanya untuk orang dewasa. Karena berarti kalau komitmen saudara rela berkorban. Rela berkorban itu orang dewasa. Kekanak-kanakan gak mau rela berkorban. Me, myself, and I. Mikirnya diri sendiri, nafsu, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pernikahan itu penting sekali hanya untuk orang dewasa. Yang keenam, memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual. Boleh melakukan hubungan seks saudara, boleh. Tapi dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan berkati dulu, baru melakukan hubungan seks. Disatukan dulu dalam pemberkatan nikah, baru beranak cucu dan bertambahnya. Kalau dibalik urutannya, menikah karena udah hamil duluan, menikah karena melakukan itu akan jadi sebuah masalah besar ke depannya. Gak ada jaminan kalau pria bertanggung jawab, maka pasti keluarganya gak ada jaminan. Ya itu sebabnya saudara harus pikirkan baik-baik, jaga virginitas, jaga keperawanan, keperjakaanmu dengan benar sampai pada waktunya. Kalau dipersatukan dalam pernikahan kudus, seksualitas akan menjadi sangat indah ketika saudara sudah menjaganya benar-benar. Ada 2 prinsip yang hari ini saya ajarkan. Yang pertama, hidup dalam tujuan Allah sevisi. Dan yang kedua, hiduplah sebagai pasangan yang seimbang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. Saya undang kita bangkit berdiri. In your embrace I belong, Lord. All I ever need. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord. All I ever need is you. Jesus, I'm in love. Oh, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, Lord. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you. Engkaulah sumber bahagia kami, makna hidup kami, rasa aman kami, rasa berharga kami, nilai hidup kami, kendali hidup kami, kepastian dan masa depan kami. Engkaulah yang membuat kami penuh, Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami penuh, sehingga kami siap untuk berbagi dengan orang lain. Pada waktunya Tuhan, Kau mempertemukan kami dengan orang yang penuh juga dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh saling berbagi dan menyelesaikan tujuan Tuhan, menggenapi rencana dan kehendak Tuhan selama kami hidup di dunia ini. It's all about you, Lord. It's not about me. It's all about you. Semua tentang Tuhan. Bukan lagi tentang hidupku dan orang saja, tapi tentang Tuhan. Dan kami berdoa, Roh Kudus, biarlah semua orang yang hadir di tempat ini maupun yang online, mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih Tuhan. Bukan sekedar beragama, Tuhan. Bukan sekedar beragama dan mengikuti tradisi seremonial agama, tapi kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga itulah yang menjadi dasar fondasi kami dalam membangun hubungan dengan orang lain, termasuk pernikahan dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini meteraikan Tuhan. Kami mau hidup dalam tujuan Allah, kami mau menjadi pasangan yang seimbang. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati terhadapkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau jadi blessing for others, sama-sama katakan amin. Selamat hidup saudara. Haleluya, keep winning. God bless you. Minggu depan ibadah kita kembali jam 3.30 ya. Oke, God bless.
Amin.